Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempersembahkan video pembelajaran yang bertema Al-Quran, kedudukan, dan kodifikasi sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dengan lafaz dan maknanya langsung dari Allah, dinukilkan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua yaitu kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi dari Al-Quran. Yang pertama yakni Al-Quran sebagai petunjuk hidup atau hudal linnas. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk hidup karena di dalamnya berisi pelajaran dan hikmah yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkeluarga, bermartabat, dan juga beribadah. Al-Quran dapat menjadi petunjuk hidup jika dijadikan rujukan utama dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Yang kedua yakni Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan atau Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan juga terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah dengan kebatilan, kepercayaan syirik, yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram, dan juga membedakan tata cara ibadah yang perlu ditinggalkan dan menjalankan tata cara ibadah yang diajarkan Al-Quran. Yang ketiga yakni Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Seperti yang kita ketahui, terdapat salah satu nama Al-Quran yakni Ashifa yang berarti obat atau penyembuh. Disebutkan dalam Quran surat Yunus yang artinya Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yakni Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Al-Quran dapat menghilangkan penyakit hati seperti iri, dengki, keraguan, kemunafikan, dan kemusyrikan. Yang keempat yakni Al-Quran sebagai sumber hukum dan peraturan hidup. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam yang mengatur kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran menjadi landasan hukum Islam yang paling utama dan menjadi acuan dalam pembentukan hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, dan etika. Yang terakhir yakni Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan inspirasi berpikir karena mengandung banyak ayat yang mendorong manusia untuk berpikir kritis dan melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan Al-Quran mengandung berbagai hakikat ilmiah yang detail dan akurat, sehingga mendorong manusia untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memiliki otoritas yang tidak terbantahkan, terdiri dari 114 surah dengan struktur yang jelas dan tetap, serta tidak ada ayat yang berubah. Al-Quran dikumpulkan dan disusun sejak masa Nabi Muhammad SAW, lalu dinaskan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran berlaku sepanjang zaman sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran tidak ada verifikasi karena ia sudah dianggap sahih sejak diturunkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana sih perbedaan hadis dan yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu perbedaan Al-Quran yang dibahas oleh rekan saya. Nah, kita memasuki arti bagaimana sih perbedaan hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini berfungsi sebagai memperjelas dan memperlengkap bagi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, berbagai kriteria berdasarkan beberapa kategori hadis. Yang pertama ada berdasarkan kualitas sanad yang macamnya ada 3. Yang pertama itu syahih, yaitu hadis yang sanadnya kuat dan terpercaya. Yang kedua hasan, hadis yang sanadnya baik meskipun ada sedikit kelemahan dalam perawinya.
Yang terakhir dhaif, hadis yang sanadnya lemah atau perawi yang tidak terpercaya. Nah, yang kedua berdasarkan isi, ada hadis qudsi dan hadis nabawi. Nah, hadis qudsi itu adalah wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis nabawi, perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ketiga berdasarkan perawi, ada mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan sangat kuat. Dan yang kedua ahad, hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi, bisa syahih, hasan, dan dhaif. Dan yang terakhir, hadis yang berdasarkan keterkenalan. Ada marfu, ada mauquf, ada mursal. Marfu adalah disadarkan atau langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dan mauquf adalah hadis yang disadarkan kepada sahabat, seperti sahabat riwayat Muslim dan masih banyak lainnya. Nah, yang terakhir adalah mursal, hadis yang disadarkan tanpa penyebutan sahabat. Nah, secara umum hadis itu dibedakan berdasarkan kekuatan sanad dan matanya, serta banyaknya perawi yang meriwayatkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan apa itu hadis. Jadi, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan oleh pembahasan materi selanjutnya. Sejarah kodifikasi Al-Quran. Yang pertama, pewahyuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, yaitu 610 sampai 633 Masehi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Yang kedua, karakteristik pewahyuan. Yang pertama, bertahap, menyesuaikan kebutuhan umat Islam dan menjawab berbagai peristiwa asbabun nuzul. Yang kedua, diturunkan dengan berbagai gaya bahasa, termasuk ayat-ayat hukum, kisah para nabi, peringatan, dan motivasi. Diturunkan dalam 2 periode. Yang pertama, periode Mekah berlangsung selama 13 tahun, berfokus pada akidah tauhid, kisah umat terdahulu, dan hari kiamat. Yang kedua, periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yang berisi tentang hukum syariat, sosial, politik, dan muamalah. Penghimpunan Al-Quran. Pada masa Nabi SAW, Al-Quran tidak dikodifikasi dalam satu mushaf, tetapi dihafalkan dan dicatat berbagai media, tulang, kulit, pelepah kurma. Nabi memiliki juru tulis wahyu seperti Zaid bin Thabit. Masa Khalifah Abu Bakar 11-13 Hijriah, 632-634 Masehi. Setelah Perang Yamamah 12 Hijriah, banyak penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab mengusulkan kodifikasi untuk mencegah hilangnya Al-Quran. Abu Bakar mengusahakan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari hafalan sahabat dan catatan yang tersebar. Mushaf hasil kodifikasi disimpan oleh Abu Bakar, lalu diwariskan kepada Umar, dan kemudian Hafsah binti Umar masa Khalifah Utsman bin Affan 23-35 Hijriah, 644-656 Masehi. Islam berkembang ke berbagai wilayah menyebabkan perbedaan dialog bacaan qiraat. Hudzaifah bin Yaman mengusulkan standarisasi mushaf untuk menghindari perbedaan bacaan yang berpotensi memecah belah umat Islam. Membentuk tim kodifikasi yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Hasil kodifikasi ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani yang disebarkan ke beberapa kota besar. Mushaf lainnya berbeda bacaan diperintahkan untuk dimusnahkan. Standarisasi qiraat dan ilmu Al-Quran. Periode selanjutnya, seiring waktu, perkembangan qiraat dan ilmu Al-Quran semakin berkembang seperti yang dilakukan oleh ulama Imam Hashim dan Imam Warsh. Perkembangan ilmu Al-Quran, yaitu studi seperti tafsir, ulumul Quran, dan ilmu qiraat, semakin berkembang dengan karya ulama kontemporer dan ulama klasik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.